kesampingkan ceritanya ini, akhirnya putra Raja Kelungkung pada saat penyeneng Raja Kelungkung yang diperintah oleh Ida Bathara Sakti, putranya adalah Ida Dwabung Putra pertama menjadi Raja Kusamba. Bersenengan dengan putri Raja Karangasem yang bernama Gusti Ayu Pelung. Gusti Ayu Pelung akan menikah, akhirnya minta persyaratan dengan ayah beliau. Jadi matur beliau meminta seorang yang mempunyai kemampuan lebih, yaitu keperkasaan, kebijaksanaan dan kepintaran, maupun baik lahir maupun spiritual. Akhirnya ayahanda itu, Raja Karangasem, menanya apakah harta lagi? Tidak, dia hanya minta orang. Sebagai penjaga keselamatan beliau menikah di Kelungkung, yaitu dengan Raja Kusamba Dwabung Putra pertama. Akhirnya Raja Karangasem menanya siapa orang itu. Akhirnya ditunjuklah perbekal dukuh, yaitu Dani Jero Ketut Bandem. Akhirnya dengan ancaman dari raja, apabila tidak mengikuti perintah Raja Karangasem maka akan dibunuh. Akhirnya dengan keberanian dan kesatria dari Dani Jero Ketut Bandem bersedia. Akhirnya didampingi, karena disebut apa yang dipimpin oleh Dani Jero Ketut Bandem disebut sebagai tabang dade I Gusti Ayu Pelung yang akan menikah ke Kelungkung. Akhirnya ikut serta dalam rombongan beliau itu adalah 200 orang. Kalau dalam lontar disebut Satak Giri. Yang memimpin adalah perbekal Dukuh Nagasari yang bernama Jero Ketut Bandem. Akhirnya beliau berangkat setelah hari telah ditetapkan, akhirnya berangkat. Nah, setelah berangkat, akhirnya beliau menujulah diikuti oleh para tukang undagi, kemudian berasal dari King Seke, kemudian Padang Kawat, Ababi, Tingan. Ini wilayah yang ada Temege, yang ada di daerah wilayah Karangasem. Akhirnya berangkat beliau dipimpin oleh Dani Jero Ketut Bandem. Akhirnya menujulah secara geografis di Wangsian ini sangat memungkinkan untuk pengembangan di bidang pertanian, karena diapit oleh sungai yang bisa mengairi lahan. Akhirnya beliau tinggal di sana. Kemudian karena pengikutnya adalah para undagi, maka mendirikanlah di Wangsian itu adalah Banjar Undagi yang sekarang kita kenal dengan Banjar Nagi. Banjar Nagi. Akhirnya Dani Jero Ketut Bandem membuat jero, yaitu di daerah Lap-Lapan, dekat dengan Wangsian. Akhirnya karena barangkali kemampuan beliau itu lebih, Jero Ketut Bandem ini, akhirnya oleh masyarakat desa Wangsian ini beliau diangkat menjadi seorang bendesa. Makanya gelar Jero Ketut Bandem pada saat di Wangsian menjadi Jero Gede Bendesa Wangsian. Jero Gede Bendesa Wangsian. Nah, pada saat beliau berangkat dari Dukuh Nagasari berpisah dengan I Gusti Bujangga dengan para semetonnya, itu beliau dibekali dengan Gusti Bujangga itu adalah prasasti, kajang, kemudian alat-alat siwul kerana dan pusaka keris dan tombak. Nah, ini beliau berangkat setelah mendirikan perumahan di sana, akhirnya menjadi komplek Banjar Nagi. Nah, kemudian setelah diangkat menjadi bendesa Wangsian,
Akhirnya barangkali tokoh-tokoh di sekeliling itu merasa ya cemburu lah gitu. Kalau bahasa sekarang ini ada kecemburuan. Akhirnya terjadi perselisihan, akhirnya terjadilah pertempuran di Tukar sebelah barat dari Desa Wangsian yang sekarang disebut dengan Tukar Ye Banges. Terjadi pertempuran dan salah satu bukti keguguran daripada peserta yang bersama dengan Juru Ketut Bandem adalah penglingsir politik, yaitu juru penyerutan. Akhirnya karena pada saat itu belum bernama Tukar Ye Banges, tapi karena pertempuran bergejolak, akhirnya terjadi korban manusia, tidak ada yang tanam, akhirnya berbau hamis. Maka sejak itu dinamakan Tukar Ye Banges. Ini sejarah. Akhirnya beliau bergerak sampailah di Semarupura di Kelungkung. Akhirnya di bawah kepemimpinan dari Juru Ketut Bandem akhirnya menghadap Raja Kelungkung, yaitu Betara Sakti yang kita di sini sering menyebut Betara Sakti Rangsem, tapi yang jelas itu Betara Sakti rajanya. Akhirnya menghadap. Nah, di situ diberikanlah tempat wilayah, yaitu di Desa Aka di Yangapi. Nah, kemudian di Yangapi ini beliau sudah, pesertanya ini sudah ngukur-ngukur bangunan. Akhirnya ada kisah yang lain, yaitu ada seorang perempuan yang pintar melakukan ilmu kewisesan, yaitu Dadong Guliang. Akhirnya Juru Ketut Bandem menghadap lagi kepada raja dengan ucapan mohon kepada raja, karena titiang wawusan meyuda ring jagat Karangasem sane mangke titiang pacang meyuda sarang desti malih pidan enten kalih meyuda. Nah, akhirnya dijawab oleh raja. Nah, paman namun ini paman itu negak watesing Kelungkung kelawan Karangasem. Nah, akhirnya itulah dicina pewarah oleh Raja Kelungkung. Sejak itu daerah kita yang kita tempati sekarang disebut dengan Desa Tegak, karena asal katanya itu paman negak watesing wilayah Wewidangan Karangasem lawan Kelungkung. Ya, akhirnya ben matur nak kiningsir santuka di tiang sani mangkin mengenah pacang ring Tegak. Nah, kalau model sekarang apa posisi saya, rumah saya bagaimana? Nah, manggah paman, rumah paman Madan Jeroan, karena uli Karangasem bu Madan Jeroan. Kemudian itu paman jadi perbekal pemucuk, artinya koordinator beberapa perbekal, namanya perbekal pemucuk, yang mempunyai keistimewaan pada zaman kerajaan dalam bersidang, dalam menghadap raja, mempunyai aturan-aturan tersendiri, berbeda dengan perbekal biasa. Nah, ini akhirnya berkembanglah di Tegak. Akhirnya matur lagi dengan raja, Gabung titiang sapunapi pariangan titiang ring dukuh Nagasari sapunika titiang ngewangun pariangan iki ring Tegak. Tice ring penugrahan. Nah, makanya ada pura Pejenengan, makanya ada pura penataran pada Butre sentana dalam talukan. Pura Pejenengan Kanginan adalah duplikat daripada Merajan yang ada di Dukuh Nagasari. Pura Penataran adalah duplikat daripada penataran yang ada di Dukuh Nagasari. Nah, oleh karena itu, akhirnya kita sudah mempunyai kelengkapan. Pariangan lengkap dari Pejenengan sampai Penataran. Kemudian Tatu Kepatian Kajang lah. Kemudian Kebrahmanan, Ngagemang Kepanditan lengkap karena dibekali dengan Siwa Kerana. Kemudian masalah silsilah keturunan dibekali dengan prasasti. Jadi dalam Dharma Kauripan sudah lengkap. Nah, akhirnya setelah itu baru dari Juru Ketut Bandem berputra. Putra pertama itu adalah Mendiksa lagi. Nah, itu di Abiseka Dukuh. Nah, beliau melaksanakan kebrahmanan, ngambekang ke agama-agaman Dukuh. Nah, kemudian dari Juru Dukuh akhirnya berputra lagi. Ada 4.
Jero Gede Lungit. Nah, Jero Gede Lungit ini atas perintah Raja Kelungkung menyerang Banyerangkan. Pertempuran terjadi, akhirnya gugur di pertempuran di Gunung Rate. Jero Gede Lungit. Kemudian Jero Gede Bandem dan terus berbekal pemuncuk di Tegak, berkedudukan di Jeroan. Kemudian Jero Gede Padang, okane wadah hanya perempuan saja. Kemudian ada istri dan okan dari Jero Dukuh, ya kita kawin ke Paibon Dukuh, anunya lelangitnya Jero Samprog atau Guru Aryana itu. Nah, sekarang kita langsung yang ke Jeroan ini, Jero Gede Bandem. Nah, kemudian Jero Gede Bandem ini berputra Jero Gede Dukuh. Jero Gede Dukuh. Jadi Jero Gede Dukuh dengan Jero Made Dukuh beda. Jero Gede Dukuh. Jero Gede Dukuh ini berdua putra Jero Made Dukuh. Nah, Jero Made Dukuh. Nah, Jero Made Dukuh ini akhirnya yang disebut dengan Jero Made Bandem. Nah, beliau adalah berbekal pemuncuk yang pernah ditugaskan oleh Raja Kelungkung untuk menyerang Belah Batuh. Kerajaan Belah Batuh. Kebetulan dia berhasil menundukkan di Belah Batuh, sehingga Semeton Bandem ini berkembang di daerah Wewidangan Gianyar. Antara lain Singopadu, Lotunduh, Peliatan, Tegas, Kelungse, Taru, Tegalalang, Sebatu, akhirnya berkembang Petemon sampai sekarang ke Perian. Nah, kemudian Jero Made Dukuh ini punya putra angkat dari Kuriting yang bernama Jero Made Polos. Jero Made Polos Semeton okan Jero Puger. Jero Puger duwe Jumuklak, Nasir, Semite, Gadung. Kemudian Kak Made Polos. Nah, Kak Made Polos diangkat ke Jeroan menjadi putranya Jero Made Bandem, Dukuh Bandem. Nah, kemudian beliau akhirnya Tede. Nah, istrinya Jero Dukuh ini adalah berasal dari Kuriting, 2 orang, yaitu Jero Bandem dengan Jero Dusun. Kemudian berputra sebagai pewaris sah adalah Jero Made Polos. Nah, Jero Made Polos diangkatkan dari putra karena beliau tidak punya putra pada saat itu, diangkatkan ke Kuriting yang bernama Made Bandem. Kemudian akhirnya menikah lagi Jero Made Polos, akhirnya melahirkan Wayan Gede Kumburai. Ya, di Jeroan ini ada dua keturunan yang bersifat turuse. Nah, kemudian dari Jero Made Polos diangkatkan putra Jero Made Bandem. Jero Made Bandem akhirnya berputralah kita sekarang ini. Keturunan sangat banyak. Kemudian sekarang kita sudah sentane Gusti Gede Bandem, khususnya yani Jero Ketut Bandem, Kesahan Dukuh Nagasari, bukan hanya ada di Desa Tegak, tetapi di seluruh Bali, ya khususnya yang ada di wilayah Gianyar. Oleh karena itu, sejak Desri Medikse, makanya kita membuat nama daripada sentane Gusti Gede Bandem melalui Dani Jero Ketut Bandem, Kesahan Dukuh Nagasari sebagai Mahaputra Jeroan sentane Gusti Gede Bandem waris di dalam tarukan. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan mengenai kedudukan Dani Jero Ketut Bandem dan keturunannya yang ada di Desa Tegak ini. Jadi harus diingat dan pasti bahwa Desa Tegak adalah didirikan oleh Dani Jero Ketut Bandem atas perintah Betara Sakti Raja Kelungkung dengan menyebut
bahwa Paman Negak Watesing Wewidangan Karangasem kelawan Klungkung sejak itu bernama Desa Tegak. Tidak bisa sejarah diputarbalikan, yang benar harus dibenarkan dan yang fakta harus fakta dan jangan dibawa kemana-mana. Saya rasa cukup sekian dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya untuk keturunan Dani Jero Ketut Bandem yang telah tersebar di seluruh Bali bahkan di luar Bali. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.